yang biasanya kita diagnosa sebagai OA gitu. Biasanya pasien itu mengeluh lutut saya nyeri, tidak bisa digerakkan, tidak bisa ditekuk, atau yang paling sering adalah saya tidak bisa sholat karena lutut saya nyeri. Jadi sholat saya duduk, dok. Itu salah satu hal keluhan klinis yang paling sering terjadi. Nah, sekarang itu disebut apa? Itu disebut dengan radang sendi lutut yang biasanya kita diagnosa sebagai OA genu. Tetapi sangat berbeda dengan contohnya anak muda yang mengeluh pergelangan tangannya sakit saat dia bergerak, terasa nyeri di pergelangannya atau di jari-jarinya. Itu berbeda kondisinya. Dan apakah keduanya butuh laser? Itu harus dinilai dulu, itu harus diperiksa dulu apakah sumber nyerinya cocok untuk diberikan laser atau tidak. Oke, jadi kita lanjutkan ke apa itu laser. Karena salah satu kita masuk ke tata laksana. Yang saya bahas di sini adalah laser. Laser itu adalah salah satu alat terapi yang kami gunakan di keilmuan kami. Tujuannya adalah untuk mengurangi nyeri, meningkatkan perbaikan jaringan, dan mempercepat fungsi pada sendi tersebut untuk kembali beraktivitas atau kembali difungsikan kembali. Nah, laser sendiri itu dibagi, ada yang tipenya low power, ada yang tipenya high power. Kalau low power otomatis keluaran dayanya lebih kecil dibandingkan yang high power. Nah, salah satu keunggulan rumah sakit ini adalah laser yang dimiliki adalah laser atau high power, yaitu laser yang mengeluarkan daya lebih besar, cukup besar dibandingkan low laser. Tapi apakah aman? Oh, itu aman, tenang saja. Laser yang biasa dikenal oleh orang-orang pada umumnya adalah untuk kulit. Laser itu untuk kulit, tapi tidak juga. Di keilmuan kami juga menggunakan laser, tapi laser yang kami gunakan berbeda dengan yang digunakan oleh dokter spesialis kulit. Nah, saya lanjutkan kembali untuk penggunaan laser sendiri. Nanti biasanya ditanyakan seperti ini, dok, kalau saya pakai laser, saya ada pantangan nggak? Saya ada aktivitas yang saya tidak boleh lakukan, persiapan saya apa? Nah, itu sebenarnya laser ini alat terapi yang cukup tidak merepotkan, tidak ada pantangan makan, tidak ada persiapan khusus. Yang pasti yang terasa pada pasien adalah rasa hangat yang cukup nyaman. Karena nanti saya akan menggerakkan probe atau alat tersebut di area sendi Anda. Gerakan itu akan menentukan apakah terasa panas atau tidak. Tentunya akan saya sesuaikan dengan rasa yang Bapak Ibu rasakan. Jika terlalu panas bisa saya tingkatkan kecepatannya sehingga tidak terlalu panas rasanya. Tentunya tetap akan terasa nyaman. Oke, pemberian laser ini pada setiap areanya itu sekitar 6 menit. Dibagi dalam 2 fase. Fase pertama 2 menit pertama adalah fase untuk mengurangi nyeri, dan 4 menit sisanya adalah fase untuk perbaikan jaringan. Oke, nah ada pertanyaan untuk di Palembang sendiri. Sebenarnya namanya laser itu bukan terapi yang umum ya. Tidak banyak rumah sakit yang memiliki laser ini. Untuk laser sebenarnya ada yang low dan ada yang high gitu ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah apa perbedaan antara low dan high ini? Kenapa saya harus mendapat yang high? Kenapa high itu lebih baik dan sebagainya? Jadi, kalau low dan high, yang dengan kekuatan, dengan power yang cukup tinggi, maka daya yang dihasilkan cukup tinggi, efek terapinya juga akan lebih baik. Nyeri akan lebih berkurang, perbaikan jaringan juga lebih baik dibandingkan yang low. Walaupun low juga ada perbaikan jaringan, tetapi high itu lebih baik dan lebih efektif. Salah satu penelitian sejawat saya yang membandingkan antara laser yang berkekuatan rendah atau low power dengan laser berkekuatan tinggi atau high power pada pasien dengan nyeri lutut,
Hasilnya adalah ternyata high laser itu lebih baik dan lebih efektif dalam mengurangi rasa nyeri. Otomatis pasiennya jadi lebih cepat kembali beraktivitas dan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi itu salah satu keunggulan dari rumah sakit ini ya, lasernya adalah high laser. Oke. Untuk frekuensinya, penggunaan laser ini diberikan sekitar 2-3 kali dalam 1 minggu. Nanti biasanya akan saya seling, misalnya hanya Senin, Selasanya enggak, Rabunya iya, Kamisnya enggak, dan seterusnya. Oke. Kemudian lama terapi itu salah satu yang ditanyakan, dok, berapa kali saya harus bolak-balik, berapa kali saya harus diberikan terapi ini. Nah, tentunya tiap kondisi berbeda ya, antara satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi biasanya kalau para pasien di ruang tunggu itu akan saling bertanya, kamu sudah laser yang keberapa? Saya laser yang keempat, oh saya laser yang keenam, dan sebagainya. Itu berbeda, ada yang cuma 2 kali laser selesai, ada yang 4 kali dan sebagainya. Jadi pada dasarnya tidak bisa dipatok hanya 4 kali langsung sembuh, itu tidak bisa dipatok seperti itu. Kita akan kembali ke kondisi dari si radang itu sendiri, dan perbaikan dari setiap orang itu juga berbeda-beda. Oke. Kemudian laser ini bisa untuk apa aja? Nah, salah satu pasien saya bertanya kepada saya, dok, saya keluarga saya ada yang stroke, bisa nggak di laser gitu ya? Nah, itu beda lagi gitu ya. Jadi kalau yang kita ngomongin saat ini, kita diskusikan saat ini adalah lebih ke laser untuk radang, bukan laser untuk kulit kah, untuk menghilangkan jerawat dan sebagainya. Jadi yang kita gunakan adalah untuk radang, yaitu radang sendi. Sendinya apa aja? Sendinya yang tadi saya sebutkan, entah itu karena sendi pada orang tua yang disebut sebagai OA, entah nyeri sendi karena RA atau rheumatoid arthritis, ataupun yang cukup sering itu CTS karena penjepitan di pergelangan tangan, itu juga cukup sering. Nah, itu bisa diberikan laser, tapi kembali lagi harus diperiksa dulu. Jangan tiba-tiba datang, dok saya minta laser, saya harus periksa dulu komponen apa yang terlibat di dalamnya, apakah bisa digunakan laser atau tidak. Itu nanti akan kita periksa dulu. Kemudian precaution ya, itu suka ditanyakan pasien, dok nanti kira-kira efeknya apa ya dok? Dok saya makan obat ini kira-kira aman nggak kalau saya dapat laser?